Pak, itu loh, Dik Prabowo sering rapat gelap sama Amin Rais. Mas Prabowo kemudian mengatakan, Mbak, di kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya, itu lampunya sangat terang. Jadi bukan rapat gelap, kata Mas Prabowo. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan Jokowi memang jago dalam membangun citra palsu, sehingga sebagian besar anak bangsa tertipu dengan gaya sederhananya, bersedia belepotan nyemplung ke sawah bersama petani, masuk keluar got, masuk keluar pasar menepuk-nepuk pedagang kecil, seolah-olah membela masyarakat miskin. Padahal siang malam yang dibela adalah para bandit pemilik modal. Masa Pak Jokowi itu karena ingin 3 periode presiden, maka dia berani mengacak-acak konstitusi kita itu dan menekan supaya Pak anggota DPR menginisiatif sidang istimewa dan lain-lain, tapi alhamdulillah itu gagal total. Karena Bu Megawati dan masyarakat sipil tidak setuju dan mereka berteriak dengan keras mengingatkan Mulyono. Jokowi sekeluarga adalah keluarga yang sama sekali tidak mengerti bahwa moralitas adalah fondasi paling penting dalam seluruh kehidupan manusia. Ya. Jadi mudah kita bayangkan berbagai kehidupan nasional kita bila tidak memiliki fondasi moral pasti menjadi kehidupan hewaniah. Kebetulan pemilik akun Fufu Fafa jelas sekali itu adalah milik Gibran. Ya. Kemudian juga bapaknya, ibunya, iparnya, pamannya, dan keluarga besarnya terbukti telah membawa bangsa Indonesia ke titik nadir. Nah, kita pernah dipaksa minum cekokannya Sri Mulyono itu, katanya, kata Pak Mulyono itu, IKN Nusantara merupakan simbol perpindahan bangsa, bukan saja fisik, tetapi secara peradaban, kebudayaan, cara berpikir, dan lain-lain. Mari kita song-song Indonesia Emas tahun 2045. Kita punya bonus demografi. Itu kata Mas Mulyono. Nah, saya bisa memastikan omongan Mulyono itu omongan bel gedubel beh. Ya. Tahun 2045 Indonesia bukan Indonesia Emas tapi Indonesia ampas. Mengapa? Bagaimana mungkin Indonesia yang sudah kehilangan rasa percaya diri dan tidak lagi punya kemandirian akan jadi pemain global nomor 4 setelah Cina, Amerika, India. Itu tidak masuk akal. Nah, Mas Prabowo mewarisi yang saya katakan di atas, destruksi nasional multidimensional. Sekarang pertanyaan, bisakah Presiden Prabowo melaksanakan misi amat berat tadi, membawa Indonesia berdaulat kembali? Ya. Jadi seolah Presiden Prabowo itu memikul mission impossible. Saya yakin insya Allah bisa. Mengapa? Karena Mas Prabowo itu bisa meneropong kondisi global abad 21. Jadi 30 tahun yang lalu, beliau sudah meramalkan konstelasi global internasional yang sekarang kita temui. Jadi Mas Prabowo pernah meminta saya tahun 1994, 30 tahun lalu agar berkunjung ke RRC. Jadi saya, almarhum Rusdi Hamka, almarhum Insinyur A.M. Lutfi, almarhum Cai Syukri, pemimpin Pondok Gontor, itu kita pergi ke Cina. Yang menarik adalah pesan Mas Prabowo waktu itu, Mas Amin, jangan lupa berkunjung ke Provinsi Xinjiang. Di sana mayoritas penduduknya beragama Islam. Mas Prabowo juga menyatakan RRC akan jadi super power dunia. 30 tahun lalu, prediksi Prabowo terbukti. Ya. Jadi Mr. Kutu Buku Prabowo, ini istilah intermezzo saja, ya, sudah bisa memprediksi situasi geopolitik dan geoekonomik secara akurat. Yang dia sampaikan waktu itu, kini terbukti, yakni terjadi neck and neck rivalry, neck and neck competition antara China dan the United States of America. Ya.
Sejak itu saya sering bertemu dengan Mas Prabowo. Kalau saya nggak ke rumah beliau, Mas Prabowo yang datang ke gedung PP Muhammadiyah. Ini ada sedikit cerita lucu ya. Dalam sebuah acara keluarga besar Pak Harto maksud saya, itu Mbak Tutut bilang pada Pak Harto, ini ceritanya Mas Prabowo, Pak, itu loh, Dik Prabowo sering rapat gelap sama Amin Rais. Mas Prabowo kemudian mengatakan, Mbak, di kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya, itu lampunya sangat terang. Jadi bukan rapat gelap, kata Mas Prabowo. Waktu itu Pak Harto hanya tersenyum, kata Pak Prabowo, ya tersenyum kecil sambil berkata, ya asal hati-hati. Ya. Nah pada November 1998, Mas Prabowo yang tidak lagi berdinas menghubungi saya, apakah saya kenal dengan Gaddafi, Presiden Libya. Saya bilang kenal, saya pernah bertemu Gaddafi 2 kali. Mas Prabowo ingin menjajaki kemungkinan membeli minyak dari Libya. Kami berdua diterima di tenda Gaddafi di sebuah gurun pasir tidak jauh dari Tripoli. Di situ saya sampaikan pada Pak Gaddafi bahwa Jenderal Prabowo berminat membeli minyak dari Libya. Langsung Pak Gaddafi meminta Menteri Perminyakannya agar esok harinya memperbincangkan keinginan Pak Prabowo di hotel di mana kami menginap. Nah kebetulan saya ikut mendengarkan pembicaraan mereka, tetapi rencana beli minyak dari Libya itu batal karena harga per barelnya menjadi mahal berhubung ongkos angkutnya tidak murah karena jarak Tripoli Jakarta itu sekian puluh ribu kilometer. Nah dari Libya kami mampir ke Teheran, rencananya mau bertemu dengan Ayatollah Rafsanjani, tetapi Presiden Iran itu sedang berada di Isfahan sehingga kami terus pulang ke Indonesia. Oh ya, waktu di Teheran itu sudah menunggu sahabat Mas Prabowo sejak muda, yaitu Bung Mahir Al-Gadri. Ya. Nah by the way, jangan salah sangka ya, saya adalah orang Muhammadiyah, terus tidak ada sedikit pun bau-bau Syiah. Saya Muhammadiyah asli, pakai shot. Ya. Yang menarik, begitu saya sampai di Jogja, tidak berapa lama ada telepon dari markas Jewish Circle di Sydney, markas Yahudi di Sydney, Australia. Setelah memperkenalkan diri, si penelpon itu seorang perempuan bertanya, mengapa Anda berkunjung ke Libya dan Iran? Saya balik bertanya, bagaimana Anda tahu perjalanan saya? Dia mengatakan, ya berdasarkan informasi intelijen kami, Anda melakukan perjalanan itu. Ya. Kemudian saya tegas mengatakan, look, Indonesia is a free and sovereign country. Indonesia is a free and sovereign state. Saya bisa bertemu dengan siapapun yang saya kehendaki. Kita enggak, 2 bulan lalu saya ke New York, saya ketemu Dr. Henry Kissinger, berbincang-bincang tentang masalah Freeport-McMoRan. Saya juga bertemu George Soros, temannya Kissinger, ya, pemain modal internasional yang luar biasa kayanya itu. Ya. Nah, jadi mengapa Anda tidak telepon saya? Toh Anda tahu saya ketemu Kissinger, ketemu Soros di New York. Karena dua-duanya orang Yahudi, kemudian Anda ya malah bagus itu Pak Amin Rais pergi menemui 2 tokoh Yahudi itu. Jadi sorry ma'am, your question sounds racist and stinks. Saya katakan, jadi Anda itu pertanyaannya rasis ya, dan stink, bau nggak enak ya. Nah, kemudian diletakkan teleponnya itu dan terdengar nging panjang. Ya. Nah sekarang kembali ke Mission Impossible Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini masukan saya, Mas Prabowo, please go to the bottom line. Apa masalah Indonesia yang paling mendasar? Ya. Buat banyak pengamat, ya, saya termasuk di situ. Ya. Jadi masalah yang sangat bottom line, yang sangat mendasar itu adalah berpindahnya natural resources kita, sumber daya alam kita itu pergi ke luar negeri,
ya, dinikmati oleh orang-orang asing dengan sepengetahuan rezim Jokowi. Ya. Dan perginya itu terutama ke China. Jadi penguasa tambang, nikel, boksit, batu bara, gas alam, emas, perak, tembaga, dan lain-lain jelas berada di tangan korporasi asing. Presiden Prabowo asalkan punya political will yang tegas tanpa kompromi, Anda dapat bersama DPR yang baru menerbitkan undang-undang. Undang-undang yang dimaksudkan untuk secara sempurna menghentikan digotongnya sumber daya alam kita itu 24 hours around the clock, ya, pagi, siang, petang, sore, malam tanpa henti. Jadi saya bayangkan keperluan dana yang diimpikan Presiden Prabowo sangat besar. Tapi sekali lagi, the solution is simple and easy, ya, sederhana dan mudah. Ya. Mengapa selama ini kebocoran nasional yang dilakukan rezim Jokowi sudah di luar akal sehat? Indonesia, negara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, telah menjadi negara yang rata-rata pemimpinnya dan rakyatnya bodoh atau pura-pura bodoh. Jadi Indonesia tetap miskin rakyatnya. Ya. Yang sesungguhnya kontemplasi Anda, Mas Prabowo, atau tulisan Anda dalam Paradoks Indonesia itu sepenuhnya betul-betul. Kita negara kaya raya tetapi rakyatnya miskin. Mengapa? Karena sebagian besar pemimpinnya geblek, maaf ini agak keras istilah saya. Ya. Jadi Presiden Prabowo, ribuan triliun rupiah yang Anda perlukan untuk makan siang gratis, untuk membangun ribuan gedung sekolah dari SD sampai SLTA, untuk persenjatai TNI kita dengan persenjataan yang paling modern dan mutakhir, untuk melengkapi Polri kita dengan berbagai prasarana yang dibutuhkan dan lain-lain dan lain-lain. Ribuan triliun rupiah itu mudah didapat bila kekayaan alam kita tidak lagi diangkut oleh para bandit ekonomi dalam dan luar negeri memboyong mengangkat kekayaan alam kita itu ke negeri-negeri asing. Jadi politik, kata sementara pakar, adalah the art to make what seems impossible possible. Ya. Politik itu adalah seni atau kemampuan untuk menjadikan sesuatu yang kelihatannya mustahil menjadi mungkin. Nah ini sedikit saya punya catatan, melihat komposisi kabinet Mas Prabowo yang beredar di berbagai sumber, saya pikir jauh dari ideal. Misalnya ada sosok yang diduga keras addicted, ya, minuman keras, dan mungkin diduga keras menyiksa istri-istrinya, itu memegang kementerian yang sangat strategis. Dia itu selain bodoh, maaf, empty head. Ya. Jadi seperti ini membuat Indonesia jauh dari berkah Allah. Ada pula nama-nama yang tidak punya kemampuan teknokratik masuk ke dalam kabinet. Sehingga istilah second kabinet masih jauh panggang dari api. Jadi cukup fair kalau setelah 1 semester Mas Prabowo dapat melakukan reshuffle secara menyeluruh. Anda punya hak eksklusif yang bernama hak prerogatif. Mana-mana yang tidak mutu segera di-drop dan diganti dengan sosok yang lebih handal, yang serius dan tidak mata duitan. Jadi maaf ini saran saya, tentu Mas Prabowo jauh lebih tahu dari saya. Saya melihat dari kejauhan dan sedikit banyak menggunakan intuisi yang belum tentu benar. Ya. Tapi saya menjadi tim pemenangan Capres Prabowo itu 2 kali. Saya insya Allah tahu betul siapa Prabowo Subianto sebenarnya. Jadi mari kita berdoa pada Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa, kiranya berkenan memberi kekuatan lahir dan batin kepada Presiden Prabowo Subianto. Seorang Pancasilais, patriot, dan Sabta Margais sejati. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan doa kita. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang mungkin kelewat keras dan lain-lain. Kalau ada yang benar datang dari Allah, kalau yang salah tentu dari hamba yang serba tidak sempurna yang bernama Amin Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.